Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Al-Ahzab 21. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada siang ini, di hari ini kita masih dalam keadaan hidup, kita masih dalam keadaan sehat, dan Allah masih kumpulkan kita di rumah yang mulia ini. Semoga hidup kita ini selalu di dalam ketaatan kepada Allah, mendapat redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tentu tak lupa kita kirimkan kepada yang mulia, kekasih Allah, pemimpin kita, penghulu kita, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin dunia dan akhirat, yaitunya Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah telah berkata, menyampaikan kepada kita, surat Al-Ahzab ayat 21, yang mana yang telah dibacakan dari awal tadi. Allah katakan, sungguh ada di dalam diri Rasulullah contoh yang baik, contoh yang sangat baik. Hari ini mengingatkan kembali kepada diri dan kita semua, apa ia benar Rasulullah itu contoh bagi kita? Kalau memang iya, apa sudah kita contoh beliau ini? Atau belum kita pernah menjadikan dia sebagai contoh pada diri kita? Kaum muslim yang berbahagia, kita awali Nabi kita bernama Muhammad. Hammada yuhammidu Muhammad, artinya orang yang terpuji. Orang yang terpuji. Ketika Nabi dibawa oleh Bunda Halimatus Sa'diyah, datangnya Bunda menjemput Nabi membawa onta yang kurus, datang dengan kemiskinan, air susu yang sedikit,
Maka di situ ada rasa keraguan di dalam Bunda Aminah untuk melepas Nabi yang mulia dibawa oleh Bunda Halimah Sa'diyah. Namun Bunda Halimah ini memiliki sir qalbu yang sangat lembut, sehingga hatinya Bunda Aminah menjadi rela untuk melepaskan berangkat bersama beliau. Digendonglah Nabi, dibawa ke rumahnya Bunda Halimah untuk disusukan. Datangnya dengan onta yang kurus, air susu yang sedikit, kemudian dibawa Nabi ke rumah. Ketika Nabi sampai di rumah Bunda Halimah, maka terjadi perubahan. Yang tadinya gersang menjadi subur, yang tadinya kurus menjadi gemuk, air susu yang sedikit menjadi deras. Kehidupan berubah. Kaum muslim yang berbahagia, kenapa bisa berubah? Jawaban, karena yang dibawa oleh Bunda Halimah itu adalah Muhammad. Muhammad itu siapa? Muhammad itu bukan seorang orang pilihan. Dia tahu ini Nabi kita Muhammad ini bukan anak seorang anak, bukan manusia seorang manusia. Dia bawa, maka terjadi perubahan. Onta yang kurus menjadi gemuk, rumput-rumput yang di sekitar menjadi subur, air susu yang sedikit menjadi deras. Berubah keadaan, gembira, aman dan tentram. Poin penting bagi kita kaum muslim yang berbahagia, ketika kita membawa Muhammad ke dalam rumah kita. Kalau boleh Khatib mengatakan kalimat pasti di rumah itu menjadi berubah. Kalau Muhammad itu dibawa ke dalam rumah, maka terjadi keberkahan. Kalau Muhammad itu dibawa ke kantor, maka datang keberkahan. Kalau Muhammad itu dibawa ke dalam suatu organisasi, maka terjadi keberkahan. Tetapi ketika Muhammad itu ditinggalkan, ketika Muhammad itu dibelakangi, maka kerusakan, kegaduhan akan terjadi. Kaum muslim berbahagia, maka makna yang penting untuk kita hari ini membawa Muhammad itu adalah, yaitu membawa sifatnya Muhammad ke dalam diri kita masing-masing. Siapapun, dimanapun kita, bawalah Muhammad, bawalah sifatnya Muhammad. Muhammad sedih, tampil, amanah dan mufakat. Muhammad itu benar, mufakat lahir batin, mulai darah yang setetes, tulang yang sekambung. Hari ini ketika kita mengutip garam,
dari mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sandaran diri, tidak ada yang dimaksud. Tujuan hati hanya Allah, tempat bergantung siang dan malam, petang dan pagi. Sekali kalimat Allah nyawa berpulang, katakan Allah. Nah, ini benar, benar di dalam kalbu, benar di lidahnya. Kaum muslim berbahagia. Bagaimana kita nak mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari? Gampang sebenarnya. Bawalah Muhammad ini kalau kemana pun kita hari ini. Ke kantor bawa Muhammad. Hari ini kita jadi petani, bawa Muhammad. Hari ini kita berdagang, bawa Muhammad. Ketika Muhammad ditinggalkan saat berdagang, apa yang terjadi? Kecurangan, timbangan berubah. Ketika pedagang bukan pedagang Muhammad, maka datang pembeli yang bukan Muhammad. Pedagang menjual barang dikurangi, pembeli mendatangkan uang dengan uang yang palsu. Kenapa itu terjadi? Karena Muhammad dia tinggalkan. Ketika kita berada di satu instansi, di organisasi, bawa Muhammad. Ada kita yang menjadi Polri, jangan tinggalkan Muhammad. Ada kita yang jadi TNI, jangan tinggalkan Muhammad. Ketika Muhammad kita tinggalkan, coba kita tengok akan terjadi kerusakan. Ada orang yang membunuh, ada orang yang menyakiti. Ada. Kenapa bisa membunuh? Kenapa bisa menyakiti? Yang seharusnya kita orang garda terdepan untuk menjadi contoh masyarakat. Kenapa bisa demikian? Karena Muhammad itu telah ditinggalkan. Nah, ini kamu sedang berbahagia. Laqad kana, sungguh telah ada lakum bagi kamu fi Rasulillah, dalam diri Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Ketika Muhammad dibawa ke rumah Bunda Halimah, menjadi sejuk, aman. Nah, satu tempat kalau Muhammad itu dibawa, sejuk juga tentram. Tapi ketika Muhammad ditinggalkan, apa yang terjadi? Maka sifat-sifat yang tak elok itu kan muncul kembali. Ketika kita jadi seorang pemimpin, bawa Muhammad. Ketika kita jadi seorang penceramah, bawa Muhammad. Keikhlasan saat kita berdakwah, keikhlasan saat kita menceramah, keikhlasan kita menyampaikan kebenaran, bukan berharap lagi hal-hal yang kecil, yang duniawi ini. Cukup Allah yang diharapkan. Kaum muslim berbahagia, Nabi itu contoh. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung ampuh jarinya dari contoh. Bagaimana makannya Nabi, bagaimana minumnya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi, bisa kita contoh. Maka jangan sampai kita ini mati tapi belum sempat mengamalkan sunnahnya Nabi. Kalau memang kita mengaku umat Nabi, seteguk air yang kita minum dengan cara Rasulullah dapat pahala. Di saat mau bergolek, mau bertidur, saat kita mau tidur dengan cara Rasulullah, kita tidur dihitung pahala. Berapa lama kita tidur? Dan berapa tahun kita hidup dan kita tidur di saat malam hari? Adakah kita mencontoh cara tidur Rasulullah? Walau sekali. Mungkin sekian tahun kita tidur tapi tak pernah mengikuti cara tidurnya Rasulullah. Ada caranya. Di antara cara, miring arah ke kanan, tangan dijatuhkan ke pipi, menghadap ia ke arah kiblat. Di sana doa dibacakan, di situ mata dipejamkan, qalbu tak berlepas dia beringat kepada Sang Yang menciptakan. Di saat bangun, bagaimana
ahyana ba'dama amatana wa ilaikal nusur. Kita hidup kembali, tidur seperti orang yang mati, kemudian Allah hidupkan kita kembali. Doa. Kamu sedang berbahagia. Kita punya pakaian tiap hari, pakai baju, pakai celana. Tapi ada cara yang dicontohkan Nabi bagaimana berpakaian, yang mana didahulukan. Kita pakai sendal, Nabi juga pakai sendal. Tapi sekali menurunkan sendal dapat pahala saat di bawah. Kita masuk WC, kita keluar WC, kita masuk rumah, kita mau berangkat kerja, bahkan kita yang berumah tangga, ada tata cara, ada doanya, dan ada adab. Kamu sedang berbahagia karena kita di dunia tidak lama, karena dunia sebentar saja. Ambil poin-poin, ambillah sunnah Nabi, walau seteguk air, walau sekepal nasi, walau saat kita berjalan selangkah kaki melangkah, di situ ada sunnah Nabi yang bisa kita ambil. Selangkah kaki melangkah dapat pahala, seteguk air diminum dapat pahala, sekepal nasi dimakan mendapat pahala. Kamu semua bahagia. Ada orang makan 2 kali dalam sehari, tapi tak pernah dia makan itu dengan cara Rasulullah. Makan hanya sekedar mengenyangkan perut. Tapi ada orang makan dengan cara Rasulullah, memperniat yang benar untuk bisa berdiri melakukan sholat, untuk bisa berjuang di jalan Allah. Selagi nasinya masih bertengger dalam perutnya, dalam lambungnya, dia tetap mendapatkan pahala. Hari ini kita sholat Jumat. Apa niat kita datang saat berangkat dari rumah? Jangan ada mengisi waktu. Berangkat orang ke masjid, kita berangkat. Datanglah hari Jumat ini dengan rasa rindu kepada Allah, rasa mahabbah kepada Rasulullah. Ini hari ini kita masih hidup, belum tentu Jumat ke depan kita hidup. Gak ada jaminan kita masih hidup. Maka gunakan duduk di hari ini, duduknya baginda yang mulia. Maknanya jangan sia-siakan saat duduk. Kapan perlu, belumlah sakit naik mimbar, sejam 2 jam dah duduk di masjid berzikir, baca Quran, bertafakur. Masya Allah, aku masih hidup ya Jumat ini. Tahu-tahu Jumat besok datang lagi ke masjid, aku masih hidup ya. Kapan perlu jatuh air mata, masih hidup. Ada orang dewasa kita saat dulu sekolah TK, SD, SMP, kuliah, tak terasa waktu berlalu. Tapi ketika nyawa telah berpulang nanti, tak terasa hidup di dunia. Ini gak lama lagi, datang lagi ke masjid Jumat besok, tak terasa Jumat ke Jumat. Sibuk ke sawah, ke ladang, sibuk berdagang, sibuk ke kantor, datang lagi sholat Jumat. Ketika datang ini, jangan lupa, betul-betul merasa bersyukurlah kita. Betul merasa bersyukur kita hari ini. Masih Allah datangkan kita sholat Jumat. Masih banyak laki-laki yang tak mau sholat Jumat. Ada jaminan kita hidup Jumat ke depan. Maka pilihlah hidup ini dengan cara Rasulullah. Berpelan-pelan kita meniru Rasulullah dalam ajar kata. Mana kira-kira sedang gerak, sedang langkah, sedang memandang, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bekerja sekedar mendapatkan uang, tapi ada orang bekerja dengan niat yang betul-betul karena Allah, dan dia setiap kerjanya mendapat pahala di sisi Allah. Mencangkul di sawah, berdaganglah kita, niatlah karena Allah, berdaganglah dengan perdagangan Rasulullah. Walau mungkin timbangan kita kurang untuk kita, tapi dia berat harus ke surga. Daripada kita timbangan kita ambil yang bukan hak kita, itulah orang yang wailul lil mutaffifin, orang yang curang, orang yang merusak timbangannya. Kamu sedang berbahagia. Bawalah Muhammad ini kembali. Artinya bawalah sifat-sifat Muhammad ke dalam diri, keluarga, kampung, dan bahkan besarnya bernegara sekalipun. Semoga aman, tentram, dan nyaman kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kamu senang berbahagia. Siapa sih Muhammad? Kau jadi contoh.
bukan sembarang Muhammad. Belum Adam lagi diciptakan. Saat Adam diciptakan mau dibentuk oleh para malaikat, bertanya malaikat kepada Allah, nak seperti apa Adam dibuat? Allah perintahkan, naiklah engkau, lihatlah di satu pohon yang besar, besarnya Allahur Rabbi. Maka malaikat pun terheran-heran, ini pohon berapa ribu tahun atau triliun tahun hidup. Diperkirakan belumlah ada kita, ini pohon mungkin sudah ada. Dilihat pandang jauh, dia layangkan, di pandang dekat dia tundukkan. Nampak di dalam pohon yang amat besar itu bertuliskan minha min daun, yaitu Muhammad. Belum ada diciptakan, tulisannya tertulis Muhammad. Dia awal nur penciptaan, dia akhir penutup akhir. Awalnya nur, akhirnya Muhammad, bukan sembarangan itu Muhammad. Maka pada hari ini juga hati menyampaikan, pelajari hakikat Muhammad. Siapa Muhammad? Apa hubungan kita dengan hakikat Muhammad? Rahasia itu kiranya ketika malaikat melihat ini tulisan di Allah, ini siapa ini Muhammad? Ada nama, tentu ada yang punya nama. Jawaban Allah, itu rahasia Allah. Adam setelah selesai dibentuk, ruh telah ditiupkan, ada perintah Allah kepada para malaikat. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Adam sudah dibuat, Adam sudah hidup, usjudu, sujud kalian kepada Adam. Fasajadu, maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Kenapa Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Adam? Kalau tidak ada berada, tak mungkin perintah itu didatangkan. Apa rahasia? Maka inilah mungkin dendamnya atau syairnya orang-orang surau. Di dalam buluh adu babuluh, di dalam buluh adu baduli, di dalam tubuh adu bertubuh, dalam tubuh insan berdiri. Maka jagalah insan yang ada dalam diri kita. Jaga fisiknya, jaga hati itu. Nak tahu diminta tujuh, cukup pandang arah kalani. Nak tahu dia di tubuh, cukup pandang ke dalam roh. Ini hakikat. Memandang ya Muhammad, mendengar ya Muhammad, berkalam ya Muhammad, bergerak ya Muhammad. Alam bergerak, Muhammad memandang. Bergerak ia memandang ia, tentu ia basar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslim yang berbahagia, di kesempatan yang pendek ini, nak sampai kita berjam-jam di masjid. Ayo ambil contoh, kembali baca sirah Nabawi, kembali baca kisah-kisah Nabi dengan para sahabat. Mungkin kita baca Kutubus Sittah dalam Sahih Bukhari, kita baca hayatus sahabat, bagaimana dengan Rasulullah, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana canda Rasulullah, bagaimana Rasulullah memandang. Ini itu apa kita guna, kita pelajari agar nanti hidup kita ini detik per detik, menit per menit, jam per jam, hari per hari bisa kita mengambil contoh dalam diri beliau yang mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mencontoh beliau dengan cara kembali kita membaca sejarah itu. Nah, itulah beberapa hari yang lalu kita selalu membuat acara memperingati Maulid Nabi. Maknanya itu adalah membaca kembali kisah Nabi saat beliau dilahirkan, saat beliau sampai diwafatkan, saat beliau belum ada, saat beliau pun telah tiada, saat beliau datang dan sebelumnya. Apa maksudnya? Semuanya itu untuk kita ambil pelajaran. Siapa yang ambil pelajaran? Siapa yang ambil contoh kepada baginda yang mulia? Itulah orang yang akan sukses di dunia dan akhirat. Dan siapa yang tidak mau ambil, ya tidak apa-apa. Tapi ingat, tidak ada contoh. Bahkan orang kafir yang menulis sebuah buku, dia mengatakan orang yang terpengaruh terbesar di dunia, 100 orang terbesar, yang nomor 1 yaitu baginda Nabi yang mulia.
bergembira kita. Karena Nabi kita Muhammad sebagai contoh di segi apapun. Tidak akan rugi kita mencontohnya, justru kita akan beruntung. Tidak akan menjadi orang yang tertinggal, justru orang yang ikut beliau, orang yang